Assalamualaikum sahabat Gudang Cerita. Setelah ada kesulitan pasti ada kemudahan. Bayangkan, di sebuah desa terpencil, di tengah keheningan malam, sebuah kejadian tak terduga mengubah segalanya. Buaya putih, besar dan anggun, muncul di tengah sungai yang tenang, membawa suara yang menembus hati. Namun, bukan hanya keajaiban yang ia bawa, kehadirannya mengundang misteri yang tak terpecahkan. Pertanyaan yang mengguncang keyakinan seluruh desa. Akankah desa yang dulu damai ini mampu menerima perubahan yang datang begitu mendalam? Temukan jawabannya dalam kisah yang penuh intrik ini. Di sebuah desa kecil yang terletak di kaki gunung, tepatnya di kawasan Baduy, kehidupan berjalan tenang dan damai. Penduduk desa yang tidak mengenal agama, menjalani hari-hari mereka dengan sederhana, bergantung pada alam dan tradisi yang telah turun-temurun. Namun, suatu hari, sebuah peristiwa yang tak terduga mengguncang kedamaian desa ini. Pagi itu, Sungai Cikaro yang biasa mereka anggap sebagai sumber kehidupan, tiba-tiba berubah. Sejak malam sebelumnya, angin kencang berhembus dan hujan deras mengguyur kawasan Baduy. Ketika fajar mulai menyingsing, penduduk desa yang biasa beraktivitas di sekitar sungai, mendengar suara aneh dari arah sana. Suara itu seperti gumaman yang berat, disertai dengan gemuruh yang menyerupai desiran air. Beberapa orang nekat mendekati tepian sungai. Saat mereka sampai di sana, mereka terperangah. Di tengah sungai yang biasanya tenang, terlihat seekor buaya putih yang sangat besar. Tubuhnya bersih dan berkilau, seolah diterangi cahaya yang tak terlihat. Yang lebih mengejutkan lagi, buaya itu mengenakan peci di kepalanya, sebuah tanda yang sangat tidak biasa untuk seekor buaya. Penduduk desa mulai berkumpul, bingung dan ketakutan. Namun ada juga yang merasa penasaran. Beberapa orang mendekat, sementara yang lainnya memilih untuk mengamati dari kejauhan. Seperti ada sesuatu yang memanggil mereka untuk mendekat. Ketika mereka mulai memperhatikan lebih seksama, buaya putih itu membuka mulutnya, dan sebuah suara yang tenang namun penuh kekuatan keluar dari dalam mulutnya. Alhamdulillah, suara itu bergema, mengalun lembut di udara pagi. Bismillahirrahmanirrahim. Semua yang mendengar terdiam. Apa yang baru saja mereka dengar? Suara itu jelas, penuh makna, dan terdengar sangat manusiawi. Tak ada yang bisa menjelaskan apa yang sedang terjadi, namun ada perasaan yang sangat dalam di hati mereka. Sebuah perasaan yang tidak pernah mereka rasakan sebelumnya. Di tengah kebingungannya, seorang pria tua yang dikenal sebagai tokoh bijak desa, mendekat ke tepian sungai. Dengan tangan gemetar, dia mencoba berbicara kepada buaya putih itu, meski tak sepatah kata pun keluar dari mulutnya. Namun, tak lama kemudian, buaya itu kembali membuka mulutnya, dan untuk pertama kalinya, ia berbicara. Aku datang untuk membawa petunjuk. Ingatlah, jalan yang benar adalah jalan yang akan kalian pilih. Suara itu kembali terdengar, kali ini lebih jelas dan penuh makna. Penduduk desa mulai saling berpandangan. Mereka merasa ada kekuatan yang besar di depan mereka. Namun, tak seorang pun berani melangkah lebih dekat, merasa bahwa kejadian ini bukanlah hal biasa. Mereka hanya bisa diam dan menyaksikan fenomena yang tak terduga ini, seakan sebuah tanda yang datang dari alam semesta, membawa pesan yang harus mereka dengar. Buaya putih itu kembali menundukkan kepalanya, seakan menunggu respons dari mereka. Saat itulah, mereka mulai menyadari bahwa kejadian ini mungkin adalah sebuah ujian. Ujian yang datang dari yang lebih besar. Sebuah petunjuk yang tak dapat mereka abaikan begitu saja. Dengan perasaan campur aduk, mereka pun memutuskan untuk tetap diam dan menunggu apa yang akan terjadi selanjutnya. Hari itu, keadaan desa Baduy berubah. Para penduduk yang biasanya melaksanakan aktivitas harian seperti berkebun dan berburu, kini lebih banyak menghabiskan waktu untuk berdiskusi dan mencoba memahami apa yang baru saja terjadi. Buaya putih yang berada di Sungai Cikaro menjadi topik utama percakapan mereka. Masing-masing penduduk merasa perasaan yang berbeda. Ada yang merasa takut, ada yang merasa bingung, namun sebagian besar merasakan sebuah kedamaian yang asing namun nyaman. Di antara penduduk yang berdiskusi, ada seorang pemuda bernama Wira, yang dikenal karena rasa ingin tahunya yang besar.
Wira adalah salah satu dari sedikit orang yang sering mencari tahu tentang dunia luar, meskipun Baduy sangat terbatas dalam hal pengetahuan tentang agama atau ilmu pengetahuan umum. Ia merasa ada sesuatu yang luar biasa dari kejadian ini. Wira yang belum pernah mendengar tentang agama-agama besar, atau bahkan kitab-kitab suci, merasakan sebuah panggilan dalam hatinya. "Apakah kalian merasakannya?" tanya Wira kepada teman-temannya yang duduk di dekatnya. "Ada sesuatu yang besar di sini, lebih dari sekadar buaya putih." Beberapa penduduk yang duduk di sekelilingnya hanya mengangguk perlahan. Mereka tak tahu apa yang dimaksud Wira, namun mereka semua merasakan getaran yang sama dalam dada mereka. Keajaiban yang terjadi di depan mereka seakan membuka mata mereka terhadap kemungkinan-kemungkinan yang tak pernah mereka pikirkan sebelumnya. Wira pun memutuskan untuk mendekati sungai lagi, berharap bisa mendapatkan jawaban lebih lanjut dari buaya putih itu. Namun, sebelum ia melangkah lebih jauh, seorang wanita tua yang dihormati oleh penduduk desa menahannya. "Wira, hati-hatilah. Jangan terlalu cepat mendekat," kata wanita tua itu dengan lembut. "Yang datang ke desa ini bukanlah hal biasa. Hati-hati dengan apa yang kau cari." Wira menatap wanita tua itu, matanya penuh pertanyaan. Namun, sebelum ia bisa mengajukan pertanyaan, wanita itu melanjutkan. "Suatu hari, kita akan mengetahui maksud dari semua ini. Namun untuk saat ini, lebih baik kita bersabar. Biarkan waktu yang menjawab." Dengan perasaan bingung dan cemas, Wira mundur sedikit. Ia merasa ada kekuatan yang lebih besar yang sedang beroperasi di desanya, dan ia harus siap untuk menghadapinya, meskipun ia belum tahu apa yang akan terjadi. Keingintahuan dan keraguannya terus berkembang seiring berjalannya waktu. Sementara itu, buaya putih itu tetap berada di tengah sungai. Setiap hari, ia terus mengaji dengan suara yang menenangkan. Para penduduk semakin sering datang untuk mendengarkan lantunan ayat-ayat suci yang dibacakan, meskipun mereka belum sepenuhnya memahami maknanya. Namun, mereka merasakan kedamaian yang luar biasa ketika mendengarkan suara itu. Mereka merasa seolah-olah dibimbing oleh sesuatu yang lebih besar, yang mengarah pada kebenaran yang tak bisa mereka jelaskan dengan kata-kata. Namun, sebuah perasaan aneh mulai menyelimuti desa. Ada ketakutan, ada harapan, dan ada juga rasa penasaran yang semakin membesar. Setiap orang merasa seperti mereka sedang berada di persimpangan jalan, di mana pilihan yang mereka buat akan menentukan arah hidup mereka. Disinilah mereka mulai bertanya-tanya, apakah ini benar-benar petunjuk dari yang lebih besar? Apakah buaya putih itu adalah tanda dari Allah yang datang untuk menunjukkan jalan yang benar? Perasaan itu terus menggelayuti setiap pikiran penduduk Baduy. Mereka merasa ada sesuatu yang sedang menunggu untuk dijawab. Mereka tahu bahwa sebuah perubahan besar sedang menanti mereka, namun mereka belum siap untuk menghadapinya. Semua mata tertuju pada buaya putih itu, yang masih mengaji di tengah sungai, menunggu mereka untuk memilih jalan yang benar. Waktu terus berjalan, dan dengan setiap detik yang berlalu, ketegangan semakin meningkat. Penduduk desa yang sebelumnya tidak mengenal agama atau aturan-aturan besar dunia kini merasa seperti mereka berada di ambang sesuatu yang lebih besar daripada diri mereka sendiri. Malam semakin larut di desa Baduy. Langit yang gelap semakin dihiasi oleh ribuan bintang yang bersinar terang, seolah menjadi saksi bisu atas kejadian luar biasa yang terjadi di Sungai Cikaro. Buaya putih yang telah menjadi fenomena di desa itu terus mengaji setiap malam, dan meskipun beberapa penduduk desa mulai terbiasa dengan kehadirannya, ada yang merasa ada sesuatu yang tak biasa, sesuatu yang lebih dalam yang menghubungkan mereka dengan sang buaya. Setiap kali suara buaya itu mengalun mengaji, ada perasaan yang menenangkan, yang datang seiring dengan setiap ayat yang dibacakan. Orang-orang mulai datang lebih sering untuk mendengarkan lantunan ayat-ayat yang tidak mereka pahami sepenuhnya, namun terasa begitu menyejukkan hati mereka. Mereka yang sebelumnya tidak tahu apa itu Al-Quran, kini mulai mengenalnya melalui suara buaya putih yang merdu dan penuh kedamaian. Di sebuah rumah sederhana di tepi desa, Wira duduk termenung. Ia merasa terpesona oleh kejadian yang telah mengubah kehidupannya. Wira, yang selama ini hanya mengenal alam dan adat istiadat Baduy, merasa ada sesuatu yang berbeda dalam hatinya.
Sesuatu yang memanggilnya untuk mencari tahu lebih dalam tentang buaya putih itu dan apa yang sebenarnya sedang terjadi di desanya. Ini bukan kebetulan, gumam Wira pada dirinya sendiri. Ada sesuatu yang lebih besar di balik semua ini. Buaya putih itu bukanlah sekadar keajaiban alam. Setelah beberapa lama merenung, Wira memutuskan untuk kembali ke sungai, tempat buaya itu mengaji. Ia merasa bahwa hanya dengan mendekat, hanya dengan mendengar lebih banyak, ia akan bisa menemukan jawaban yang selama ini mengganggu pikirannya. Tanpa berkata-kata kepada siapapun, Wira bergegas meninggalkan rumahnya dan menuju ke sungai. Sungai Cikaro sudah tak sepi lagi. Sebagian besar penduduk desa sudah berkumpul di tepian sungai, duduk berdesakan, menunggu suara buaya putih yang akan datang. Wira menyelinap di antara mereka dan berdiri di tempat yang agak jauh, mencoba mendengarkan dengan seksama. Suara buaya itu kembali terdengar, penuh dengan kelembutan dan kekuatan yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Bismillahirrahmanirrahim. Suara itu mengalun perlahan, dan Wira bisa merasakan setiap kata yang dibacakan menyentuh jiwanya. Ada sesuatu yang begitu dalam, seperti sebuah panggilan yang tidak bisa ia abaikan. Sejak pertama kali mendengar buaya itu mengaji, Wira merasa ada sebuah getaran yang sangat kuat di dalam dirinya. Seperti ada energi yang mengalir melalui tubuhnya, membuatnya merasa lebih hidup dan penuh harapan. Ia merasa seperti mendapatkan pencerahan, meskipun ia tak mengerti sepenuhnya tentang makna ayat-ayat yang dibacakan. Di tengah kekagumannya, Wira merasa ada sesuatu yang lebih penting yang harus ia lakukan. Ia ingin tahu siapa yang mengirim buaya putih itu, dan apa tujuan kedatangannya ke desa Baduy. Apakah ini sebuah ujian? Ataukah ada pesan besar yang harus mereka pahami? Wira mencoba mengamati reaksi penduduk desa yang lain. Beberapa dari mereka duduk dengan mata terpejam, menikmati setiap kata yang diucapkan oleh buaya. Mereka tampak lebih tenang dan damai daripada sebelumnya. Bahkan, beberapa orang yang dulu sering bertengkar karena masalah kecil kini tampak lebih saling menghargai. Namun, ada juga yang merasa bingung dan ragu. Beberapa orang merasa takut akan perubahan yang datang begitu mendalam. Mereka yang sudah terbiasa dengan kehidupan yang sederhana, jauh dari dunia luar, merasa cemas akan apa yang akan datang setelah ini. Akankah mereka harus mengubah cara hidup mereka? Akankah mereka harus mengikuti jalan yang ditunjukkan oleh buaya putih itu? Di tengah keraguan yang menghinggapi beberapa penduduk, seorang pria tua yang bijaksana, Pak Jaya, berdiri dan mengangkat tangannya. Semua orang terdiam, menunggu kata-kata yang akan keluar dari mulutnya. Pak Jaya adalah seorang yang dihormati di desa, meskipun ia tidak begitu banyak bicara. Hanya orang-orang tertentu yang sering mendengar nasihat darinya. Saudaraku, katanya dengan suara pelan namun penuh wibawa. Apa yang kita dengar dan lihat di sini adalah sesuatu yang sangat besar. Buaya putih itu bukanlah makhluk biasa. Ia datang membawa pesan dari yang lebih tinggi. Kita harus mendengarkan dan memahaminya. Pak Jaya menundukkan kepalanya sejenak, seolah mencari kata-kata yang tepat. Semua mata tertuju padanya. Allah telah mengutusnya untuk memberi kita petunjuk. Apa yang selama ini kita cari, mungkin ada dalam apa yang dibacakan oleh buaya itu, lanjut Pak Jaya. Namun, ini bukan sekadar tentang mendengarkan. Ini tentang bagaimana kita mengubah hati dan pikiran kita. Kita harus siap menerima perubahan. Suasana di tepian sungai semakin hening setelah kata-kata Pak Jaya. Masing-masing penduduk merenung, mencoba memikirkan apa yang baru saja dikatakan. Beberapa dari mereka merasa khawatir, beberapa lainnya merasa tergerak. Namun, mereka semua tahu bahwa desa mereka sedang berada di ambang perubahan besar, dan mereka harus siap menghadapinya. Wira merasa ada sesuatu yang mendalam dalam kata-kata Pak Jaya. Ia tidak tahu apa yang dimaksud dengan perubahan besar. Namun ia merasa bahwa kedatangannya ke sungai malam itu bukanlah kebetulan. Ada sesuatu yang harus ia temui, sebuah jawaban yang hanya bisa ia temukan dengan mendekat dan mendengarkan lebih banyak. Pak Jaya benar, pikir Wira. Ini bukan hanya tentang mendengarkan buaya itu mengaji. Ini tentang membuka hati kita untuk perubahan yang akan datang. Dengan tekad baru,
Wira merasa siap untuk melangkah lebih jauh. Ia ingin mengetahui lebih banyak, tidak hanya tentang buaya putih, tetapi juga tentang ajaran-ajaran yang dibacakan oleh buaya itu. Ia ingin memahaminya, bahkan jika itu berarti mengubah seluruh hidupnya. Malam semakin larut, dan suara buaya putih itu semakin jelas terdengar. Wira berdiri lebih dekat ke sungai, mendekati tepian. Ia merasakan sebuah dorongan yang kuat untuk terus maju, meskipun masih banyak pertanyaan yang belum terjawab. Setiap kata yang dibacakan buaya itu semakin dalam menggetarkan hatinya, dan ia merasa semakin yakin bahwa jalan yang akan ia pilih akan mengubah seluruh hidupnya. Ketika buaya itu mengaji, kata-katanya semakin jelas dan penuh kekuatan. Seolah-olah setiap ayat yang dibacakan adalah sebuah perintah, sebuah ajakan untuk berubah, untuk mengikuti jalan yang lebih terang. Wira merasa seperti ada sesuatu yang mengalir melalui tubuhnya, sesuatu yang mengisi setiap sudut hatinya dengan kedamaian yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Ia menatap buaya putih itu dengan penuh rasa hormat, tak lagi merasa takut, melainkan penuh rasa kagum dan keingintahuan. Apa yang akan terjadi setelah ini? Apa yang akan ia temui di jalan yang baru ini? Ia belum tahu jawabannya. Namun ia merasa bahwa ia tidak bisa berpaling lagi. Bersama dengan penduduk desa yang lain, Wira terus mendengarkan lantunan ayat-ayat suci yang keluar dari mulut buaya putih itu. Semakin lama, Wira semakin merasa bahwa ia telah menemukan sesuatu yang sangat berharga, sebuah petunjuk yang akan membimbingnya dan seluruh desa Baduy menuju jalan yang lebih terang. Namun, ia tahu bahwa perjalanan ini baru saja dimulai. Dan meskipun banyak hal yang masih belum ia pahami, ia merasa bahwa ia harus terus maju, untuk menemukan jawaban dan makna dari semua yang telah terjadi. Pagi itu, udara di desa Baduy terasa lebih segar dari biasanya. Seiring dengan sinar matahari yang perlahan menyentuh tanah, desa yang sederhana itu tampak lebih hidup. Namun, meskipun keadaan di luar tampak tenang, hati penduduk desa Baduy dipenuhi dengan perasaan campur aduk. Kejadian yang berlangsung beberapa hari terakhir masih terasa di dalam dada mereka. Kehadiran buaya putih di Sungai Cikaro, yang dengan suara lantang mengaji dan memberikan petuah-petuah penuh makna, telah mengubah pandangan hidup mereka. Setiap pagi dan malam, suara buaya putih yang mengaji menggema di sepanjang sungai. Setiap kali lantunan ayat Al-Quran itu terdengar, seluruh desa bergegas menuju sungai. Mereka yang sebelumnya tidak mengenal agama, kini merasa seperti ada yang menarik mereka untuk lebih mendekat, untuk lebih memahami. Ada yang datang hanya untuk mendengar, ada yang datang dengan harapan bisa menemukan jawaban, dan ada juga yang datang dengan perasaan penuh tanya. Namun, di tengah kebingungan dan perasaan yang terus berkembang, ada satu hal yang mulai terasa jelas bagi penduduk desa. Kehadiran buaya putih itu bukanlah kebetulan. Ia datang dengan tujuan tertentu, membawa pesan yang sangat penting bagi mereka. Meskipun buaya itu hanya seekor buaya, ia berbicara dengan suara yang penuh kekuatan, dan setiap kata yang diucapkannya mengandung pesan yang dalam dan menyentuh hati mereka. Pada suatu pagi, Wira kembali menuju sungai, seperti yang telah ia lakukan beberapa hari terakhir. Namun kali ini, ia tidak hanya datang untuk mendengarkan. Wira merasa bahwa dirinya harus melakukan sesuatu lebih. Ia harus tahu lebih banyak tentang apa yang buaya putih itu ajarkan. Ia merasa bahwa sudah waktunya bagi dirinya untuk memutuskan langkah selanjutnya dalam hidupnya. Apakah ia akan mengikuti jalan yang dibimbing oleh buaya putih itu, ataukah ia akan tetap pada jalannya yang lama, yang penuh dengan ketidakpastian? Sesampainya di sungai, Wira melihat buaya putih itu sudah berada di sana, seperti biasa, dengan peci di kepalanya, mengapung tenang di tengah aliran sungai. Namun hari ini, ada yang berbeda. Buaya itu tampak lebih serius, seolah menunggu sesuatu. Wira mendekat, namun bukan hanya dia. Beberapa penduduk desa yang lain juga datang. Mereka semua merasa seperti ada panggilan yang mengarahkan mereka ke sana. Mereka yang biasanya tidak datang begitu sering, kini mulai merasakan pentingnya setiap saat yang mereka habiskan untuk mendengarkan ajaran buaya putih. Salah seorang penduduk desa, Pak Jaya, yang selama ini dikenal bijaksana, berdiri di dekat Wira. "Wira," katanya dengan suara lembut namun penuh wibawa.
Kita semua merasa ada yang luar biasa di sini. Buaya putih ini bukan hanya membawa kita untuk mendengarkan, tapi juga untuk memahami. Wira menatap Pak Jaya dengan penuh perhatian. Apa maksudnya? Pak Jaya? Apa yang harus kami lakukan dengan semua yang telah kami dengar? Pak Jaya tersenyum, lalu mengangguk pelan. Kita harus mengubah hati kita. Ini bukan hanya tentang mengaji atau mengikuti buaya putih itu. Ini tentang bagaimana kita hidup, bagaimana kita memaknai kehidupan ini. Apa yang diajarkan buaya putih adalah sebuah petunjuk besar. Namun, itu hanya bisa dimengerti jika kita siap untuk membuka hati. Wira merenung sejenak. Kata-kata Pak Jaya mengena di hatinya. Sepertinya, apa yang dikatakan oleh buaya putih itu bukan hanya tentang mengaji, melainkan tentang bagaimana cara mereka hidup. Sesuatu yang jauh lebih dalam daripada sekadar ritual-ritual agama atau tata cara beribadah. Saat itulah, buaya putih mulai membuka mulutnya. Suara merdu yang selalu dinanti itu kembali mengalun, dan penduduk desa pun terdiam, siap mendengarkan. Wahai umat manusia, suara itu bergema dengan lembut namun kuat. Aku datang bukan hanya untuk mengajari kalian cara beribadah. Aku datang untuk mengajarkan kalian hidup dengan penuh kebaikan, untuk berbuat adil, dan untuk memperlakukan satu sama lain dengan kasih sayang. Allahu Akbar. Aku tidak mengajarimu hanya dengan perkataan, namun dengan perbuatan yang nyata. Setiap kata yang keluar dari mulut buaya putih itu seolah menembus langsung ke hati setiap orang yang mendengarnya. Mereka merasakan sebuah perubahan yang halus namun mendalam. Ada sebuah kekuatan yang datang bersama dengan setiap ayat yang dibacakan, sebuah kekuatan yang mengajak mereka untuk berubah, untuk menjadi lebih baik, tidak hanya di hadapan Allah, tetapi juga di hadapan sesama manusia. Buaya putih itu melanjutkan, sesungguhnya, aku datang untuk membawa kalian ke jalan yang benar. Jalan yang tidak hanya berbicara tentang ibadah, tetapi juga berbicara tentang bagaimana kalian hidup bersama. Bagaimana kalian berbagi dengan yang membutuhkan, bagaimana kalian menjaga hubungan baik dengan alam, dan bagaimana kalian menjadi pribadi yang lebih baik setiap harinya. Mendengar kata-kata itu, Wira merasa ada sesuatu yang mengalir dalam dirinya. Ia merasa tersentuh, namun juga bingung. Apa yang harus ia lakukan sekarang? Bagaimana ia bisa menerapkan ajaran ini dalam kehidupannya sehari-hari? Pak Jaya, yang berdiri di samping Wira, seolah memahami apa yang sedang dirasakan oleh pemuda itu. Jalan ini memang tidak mudah, Wira, katanya pelan. Tapi jika kita benar-benar mengikuti petunjuknya, kita akan menemukan kedamaian sejati. Kita tidak bisa hanya mendengarkan, kita harus mengamalkan apa yang diajarkan. Wira menatap buaya putih itu dengan tekad baru. Ia merasa bahwa inilah saatnya untuk membuat keputusan besar. Ia harus mengikuti jalan yang dibimbing oleh buaya putih itu, jalan yang penuh dengan kebaikan dan ketulusan. Namun, ia juga tahu bahwa jalan ini tidak akan mudah. Akan ada banyak tantangan, banyak perubahan yang harus ia hadapi, tetapi Wira merasa siap untuk itu. Buaya putih itu melanjutkan, ingatlah, hidup ini adalah ujian. Setiap tindakan yang kalian lakukan, setiap keputusan yang kalian ambil, semuanya akan membawa kalian lebih dekat atau lebih jauh dari jalan yang benar. Jangan hanya mengikuti apa yang kalian anggap mudah. Carilah kebenaran sejati, carilah kedamaian dalam hati, dan jangan lupakan kasih sayang kepada sesama. Suasana di sekitar sungai semakin hening setelah kata-kata buaya putih itu. Semua penduduk desa yang hadir merasa bahwa mereka telah mendengar sesuatu yang sangat penting. Mereka merasa bahwa kehidupan mereka akan berubah, bahwa mereka harus berubah. Tak ada lagi kehidupan seperti sebelumnya. Tak ada lagi jalan yang bisa mereka tempuh selain jalan yang telah ditunjukkan oleh buaya putih itu. Wira merasa sebuah keinginan yang kuat untuk berbuat lebih baik. Ia merasa bahwa inilah saatnya untuk memulai perubahan, bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk desanya, untuk orang-orang di sekitarnya. Ia ingin menjadi seseorang yang bisa mengajak orang lain untuk hidup lebih baik, lebih adil, dan lebih penuh kasih sayang. Kata-kata buaya putih itu terus bergema dalam benaknya.
kalian akan diuji. Setiap ujian itu adalah jalan untuk menuju kedamaian. Jangan takut untuk menghadapi ujian-ujian itu, karena setelahnya akan ada kebahagiaan yang lebih besar. Dengan hati yang penuh tekad, Wira tahu bahwa ini bukanlah akhir dari perjalanan, melainkan awal dari sesuatu yang jauh lebih besar. Ia harus berani menghadapi perubahan, berani untuk mengambil langkah pertama menuju kebaikan, berani untuk mengikuti jalan yang telah ditunjukkan oleh buaya putih. Hari demi hari berlalu, dan perubahan yang diharapkan mulai terasa di desa Baduy. Penduduk desa yang dulunya menjalani kehidupan yang sederhana, tanpa banyak pemikiran tentang agama atau aturan besar, kini mulai merasakan kehadiran sebuah kekuatan yang lebih besar dari sekadar dunia mereka. Buaya putih yang mengaji di Sungai Cikaro telah membawa sesuatu yang luar biasa. Bukan hanya suara yang menenangkan, tetapi juga ajaran yang mengubah hati dan pola pikir mereka. Seiring dengan semakin banyaknya waktu yang mereka habiskan untuk mendengarkan buaya putih, penduduk desa mulai membuka hati mereka untuk memahami makna dari setiap ayat yang dibacakan. Mereka yang sebelumnya tidak mengenal agama mulai tertarik untuk mengetahui lebih banyak. Wira, yang sejak awal merasa panggilan untuk berubah, menjadi salah satu yang pertama kali mendekati buaya putih dan mencoba untuk lebih memahami ajarannya. Namun, meskipun ada banyak perubahan yang terjadi di hati penduduk desa, mereka juga merasa kebingungan. Apa yang harus mereka lakukan dengan perubahan yang begitu besar dalam hidup mereka? Kehidupan yang dulu sangat sederhana kini mulai terganggu oleh pemikiran-pemikiran baru yang datang dengan ajaran buaya putih. Di tengah kebingungan ini, Wira memutuskan untuk mengumpulkan beberapa penduduk desa yang merasa bingung seperti dirinya. Ia ingin berbicara dengan mereka, mencoba mencari jawaban bersama. Ia merasa bahwa ini adalah saat yang tepat untuk berbagi perasaan dan pemikiran. Maka, pada suatu malam yang cerah, Wira mengundang beberapa tokoh desa, termasuk Pak Jaya, untuk berkumpul di sebuah rumah sederhana di tepi desa. Ada banyak perubahan yang terjadi di desa ini, Pak Jaya, kata Wira kepada Pak Jaya, yang duduk di hadapannya dengan wajah bijaksana. Tapi ada satu hal yang masih membuat saya bingung. Apa yang harus kita lakukan dengan semua ini? Kita tidak bisa begitu saja menerima semua yang buaya putih ajarkan tanpa memahami sepenuhnya. Pak Jaya terdiam sejenak, merenung. Wira, kau benar. Perubahan besar memang tidak bisa datang begitu saja tanpa banyak pertimbangan. Namun, aku merasa bahwa apa yang kita dengar dan kita rasakan adalah sebuah petunjuk besar. Buaya putih itu datang bukan hanya untuk mengajarkan kita mengaji, tetapi untuk mengubah hati kita, untuk membuat kita lebih baik. Tetapi perubahan itu harus datang dari dalam diri kita. Pak Jaya melanjutkan, kita tidak bisa hanya menjadi pengikut yang pasif. Kita harus belajar, memahami, dan mengamalkan ajaran tersebut dengan penuh kesadaran. Tidak ada jalan yang mudah, dan setiap ujian yang datang adalah bagian dari proses menuju kedamaian. Wira mengangguk pelan, merasa bahwa apa yang dikatakan Pak Jaya adalah benar. Perubahan memang bukanlah hal yang mudah, dan tidak semua orang akan siap untuk itu. Namun, ia juga menyadari bahwa jika mereka tidak mencoba, mereka tidak akan pernah tahu apakah jalan yang dibimbing oleh buaya putih itu benar-benar bisa membawa mereka menuju kehidupan yang lebih baik. Apa yang harus kita lakukan, Pak Jaya? Tanya Wira, memohon petunjuk. Bagaimana kita bisa mengamalkan ajaran ini dalam kehidupan kita sehari-hari? Pak Jaya tersenyum lembut. Pertama-tama, kita harus mulai dengan diri kita sendiri. Kita harus hidup dengan kejujuran, dengan kebaikan, dan dengan kasih sayang terhadap sesama. Ini bukan hanya tentang sholat atau mengaji, tetapi tentang bagaimana kita berinteraksi dengan orang lain. Kita harus mengajak mereka untuk hidup dengan cara yang lebih baik. Wira merasa seperti ada beban yang terangkat dari pundaknya setelah mendengar nasihat Pak Jaya. Mungkin memang benar bahwa perubahan yang dimulai dari diri sendiri adalah langkah pertama yang paling penting. Jika mereka ingin membuat perubahan yang besar di desa, mereka harus mulai dengan mengubah diri mereka sendiri, dengan menjadi pribadi yang lebih baik. Malam itu, Wira tidak hanya merasa lebih tenang, tetapi juga merasa lebih yakin. Meskipun jalan yang mereka pilih tidak mudah,
ia merasa bahwa ini adalah jalan yang benar. Ia merasa bahwa mereka harus terus berjuang untuk memahami ajaran yang dibawa oleh buaya putih, dan untuk mengamalkan ajaran itu dalam kehidupan mereka. Keputusan Wira untuk mengajak lebih banyak orang untuk mendengarkan buaya putih dan memahami ajarannya mulai mendapat dukungan. Dalam beberapa hari berikutnya, banyak penduduk desa yang datang ke sungai untuk mendengarkan lantunan ayat-ayat suci yang dibacakan oleh buaya putih. Mereka merasa bahwa suara itu membawa kedamaian yang tidak bisa mereka temukan di tempat lain. Mereka mulai berkumpul di tepian sungai, tidak hanya untuk mendengarkan, tetapi juga untuk berdiskusi tentang arti dari apa yang telah mereka dengar. Namun, di balik semua perubahan yang terjadi, masih ada satu masalah besar yang harus mereka hadapi. Desa Baduy adalah desa yang sangat sederhana, dan banyak dari penduduknya yang hidup dengan cara yang sangat tradisional. Mereka tidak terbiasa dengan ide-ide baru, dan perubahan yang datang dengan cepat ini terkadang menimbulkan ketakutan. Ada sebagian penduduk desa yang merasa bahwa ajaran buaya putih itu terlalu asing, terlalu berbeda dari apa yang selama ini mereka percayai. Pak Jaya, yang menjadi pemimpin spiritual di desa itu, merasa bahwa ini adalah tantangan terbesar yang harus mereka hadapi. Tidak semua orang akan menerima perubahan dengan mudah, katanya pada Wira dan beberapa tokoh desa lainnya. Kita harus bersabar dan memberikan waktu bagi mereka untuk memahami. Kita tidak bisa memaksakan perubahan. Biarkan mereka menerima ini dengan cara mereka sendiri. Pak Jaya benar. Proses perubahan memang tidak bisa dipaksakan. Ada banyak penduduk desa yang merasa takut akan hal baru ini. Mereka merasa bahwa kehidupan mereka yang sederhana sudah cukup, dan mereka tidak ingin terganggu dengan ajaran-ajaran yang datang dari luar. Meskipun begitu, mereka yang telah membuka hati mereka mulai berbicara tentang pentingnya ajaran itu, tentang bagaimana kehidupan mereka menjadi lebih damai sejak buaya putih datang. Sementara itu, Wira tidak bisa lagi menunggu. Ia merasa bahwa desanya membutuhkan lebih dari sekadar pendengar. Mereka membutuhkan pengajaran yang nyata, tindakan yang bisa mereka lihat dan rasakan. Ia memutuskan untuk berbicara kepada mereka yang masih ragu, untuk menjelaskan bahwa jalan yang ditunjukkan oleh buaya putih bukanlah jalan yang asing, melainkan jalan yang membawa mereka lebih dekat kepada kedamaian. Pada suatu malam, setelah buaya putih selesai mengaji, Wira berdiri di depan kelompok penduduk desa yang hadir. Ia memandang wajah-wajah yang penuh pertanyaan, yang penuh keraguan. Dengan suara yang tenang namun penuh keyakinan, ia berkata, "Kita semua datang dari latar belakang yang berbeda. Kita semua hidup dengan cara kita masing-masing. Namun, saya percaya bahwa apa yang diajarkan oleh buaya putih ini adalah jalan yang benar. Ini bukan hanya tentang mengikuti sebuah ajaran atau ritual, tetapi tentang bagaimana kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik. Bagaimana kita bisa hidup lebih damai, lebih adil, dan lebih penuh kasih sayang terhadap sesama." Penduduk desa mendengarkan dengan penuh perhatian. Beberapa dari mereka merasa tergerak, namun ada juga yang masih tampak ragu. Wira melanjutkan, "Saya tahu bahwa ini bukanlah hal yang mudah. Tapi kita tidak bisa menunggu sampai kita merasa siap. Kita harus bergerak sekarang. Kita harus mengubah diri kita sendiri, dan bersama-sama, kita bisa mengubah desa ini menjadi tempat yang lebih baik untuk kita semua." Ada hening yang panjang setelah Wira berbicara. Beberapa penduduk desa mulai berbicara satu sama lain, berbagi pendapat mereka. Perlahan, mereka mulai membuka hati mereka. Mereka mulai merasa bahwa ajaran buaya putih tidaklah asing, melainkan sesuatu yang sudah lama mereka cari. Sebuah jalan yang membawa mereka ke kedamaian, sebuah jalan yang membuat mereka menjadi pribadi yang lebih baik. Seiring berjalannya waktu, lebih banyak orang mulai menerima ajaran itu. Desa Baduy yang sebelumnya tidak mengenal agama kini mulai berubah. Mereka mulai beribadah bersama, mengaji bersama, dan hidup lebih saling menghargai. Buaya putih yang membawa petunjuk itu, meskipun tidak lagi mengaji setiap hari, telah meninggalkan sebuah warisan yang tak terlupakan. Perubahan besar memang tidak datang dengan mudah, tetapi dengan tekad yang kuat dan hati yang terbuka, Desa Baduy akhirnya menemukan jalan mereka. Jalan yang penuh dengan kedamaian, kebaikan, dan kasih sayang.
Sudah beberapa bulan sejak buaya putih pertama kali muncul di Sungai Cikaro, dan perubahan yang dibawanya tidak hanya mengubah kehidupan penduduk desa Baduy, tetapi juga cara mereka memandang dunia. Kehidupan mereka yang dulu sederhana, tanpa banyak aturan atau pemikiran agama, kini telah bergeser menjadi lebih terbuka, lebih berempati, dan lebih mendalam dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Setiap hari, mereka mendengarkan ayat-ayat suci yang dibacakan oleh buaya putih dengan lantunan suara yang menenangkan, yang terus mengingatkan mereka akan pentingnya kasih sayang, keadilan, dan kehidupan yang penuh dengan kebaikan. Penduduk desa kini sudah lebih mengenal agama, belajar cara sholat, dan mengaji dengan penuh kesungguhan. Perubahan itu bukan hanya terjadi di luar, tetapi juga dalam hati mereka. Mereka merasa ada kedamaian yang datang dengan setiap ajaran yang dibacakan buaya putih itu, sesuatu yang mereka rasakan begitu dalam. Namun, meskipun semuanya terasa berjalan dengan lancar, ada sesuatu yang menggantung di hati setiap penduduk desa. Setiap malam, ketika buaya putih mengaji, mereka juga mulai merasakan kehadiran yang lain, sebuah perasaan yang menunjukkan bahwa kehadiran buaya putih itu tidak akan selamanya. Ada kekhawatiran yang perlahan muncul. Kemana perginya buaya putih setelah semua ini? Apakah ia akan meninggalkan mereka begitu saja? Setelah membawa begitu banyak perubahan dalam hidup mereka, Pak Jaya, yang sudah menjadi pemimpin spiritual desa sejak kedatangan buaya putih, merasakan hal yang sama. Ia tahu bahwa segala sesuatu di dunia ini memiliki waktunya, dan ia merasakan bahwa waktu mereka bersama buaya putih sudah semakin dekat dengan akhir. Buaya putih itu, yang telah membawa begitu banyak kedamaian dan kebaikan, akan segera pergi. Namun, Pak Jaya juga tahu bahwa mereka harus siap menghadapi kenyataan itu, karena perubahan yang telah dimulai di dalam hati mereka tidak akan hilang hanya karena kepergian buaya putih. Pada suatu malam yang tenang, ketika seluruh desa berkumpul di tepi sungai untuk mendengarkan lantunan ayat-ayat Al-Quran dari buaya putih, suasana tiba-tiba berubah. Angin mulai bertiup lebih kencang dari biasanya, dan langit yang sebelumnya cerah kini mulai diselimuti awan gelap. Penduduk desa merasakan ketegangan yang aneh, seperti ada sesuatu yang akan terjadi. Buaya putih itu muncul di tengah sungai, seperti biasanya, dengan peci di kepalanya. Namun ada yang berbeda. Kali ini, buaya putih tidak langsung mulai mengaji. Ia hanya berdiri diam di sana, memandang ke arah penduduk desa yang berkumpul. Semua mata tertuju padanya, dan suasana menjadi semakin hening. Setelah beberapa saat, buaya putih membuka mulutnya, dan suara lembut namun penuh wibawa mulai terdengar. Wahai umat manusia, kalian yang telah mendengarkan dan mengikuti petunjuk yang aku berikan, kini adalah waktunya untuk menguji diri kalian. Aku datang dengan ajaran yang tidak hanya berbicara tentang ibadah, tetapi tentang hidup yang penuh kasih sayang, keadilan, dan kedamaian. Kalian telah menunjukkan tekad dan niat baik dalam setiap langkah kalian. Namun, ujian belum berakhir. Penduduk desa yang mendengarkan perkataan buaya putih itu merasakan ketegangan yang semakin menguat. Apa yang dimaksud dengan ujian yang akan datang? Apakah ada sesuatu yang akan menguji mereka setelah semua perubahan besar yang telah mereka alami? Buaya putih melanjutkan, perubahan yang kalian rasakan dalam diri kalian, dalam hati kalian, adalah hal yang sangat penting. Namun, perubahan sejati datang dari dalam diri. Kalian harus terus menjaga hati kalian, tidak hanya mengikuti ajaran ini karena aku datang membawa petunjuk, tetapi karena kalian benar-benar menginginkannya. Kalian harus hidup dengan penuh kesadaran, mengamalkan ajaran ini dalam setiap aspek kehidupan kalian. Suara buaya putih itu terdengar semakin dalam, seolah menggetarkan setiap sudut desa. Aku datang bukan hanya untuk memberitahu kalian apa yang harus dilakukan, tetapi untuk membantu kalian menemukan jalan sendiri. Kalian harus berjalan dengan langkah kalian sendiri, dengan hati yang terbuka. Jangan pernah lupakan kebaikan, kasih sayang, dan keadilan. Ini adalah ujian terbesar dalam hidup kalian. Penduduk desa kini semakin gelisah. Apa yang sebenarnya sedang terjadi? Kenapa buaya putih itu berbicara tentang ujian? Mereka merasa seolah-olah ada sesuatu yang lebih besar yang akan datang, sesuatu yang harus mereka hadapi dengan kesiapan yang penuh.
Mereka semua menunggu dengan penuh harap, berharap bahwa buaya putih akan memberikan petunjuk lebih lanjut. Namun, buaya putih itu tidak segera melanjutkan perkataannya. Ia hanya berdiri diam, memandang ke arah penduduk desa. Ada keheningan yang dalam, seakan waktu berhenti sejenak, dan seluruh dunia hanya tertuju pada mereka yang berada di tepi sungai. Setelah beberapa saat, buaya putih itu akhirnya berbicara lagi, dengan suara yang lebih tenang. Aku telah menyampaikan semua yang perlu kalian dengar. Aku telah datang untuk membantu kalian menemukan jalan yang benar. Namun, saat ini adalah waktunya bagi kalian untuk berdiri sendiri. Waktuku di sini telah selesai. Semua penduduk desa terdiam. Apa maksud dari kata-kata itu? Apakah buaya putih akan pergi? Apakah ini adalah perpisahan yang mereka takuti? Buaya putih melanjutkan, aku tidak akan selamanya berada di sini. Namun, kalian harus tetap ingat bahwa yang aku ajarkan tidak akan pernah hilang. Kebaikan, kasih sayang, dan kedamaian adalah bagian dari diri kalian sekarang. Kalian harus terus mengajarkan itu kepada generasi yang akan datang. Jangan biarkan kebaikan yang telah kalian pelajari hilang begitu saja. Dengan suara yang semakin lembut, buaya putih berkata, aku pergi dengan damai, dan aku berharap kalian akan selalu berada di jalan yang benar. Jangan lupakan apa yang telah aku ajarkan. Semoga Allah selalu membimbing kalian. Setelah itu, buaya putih mulai bergerak perlahan ke tengah sungai, dan dengan anggun, ia mulai menyelam, hilang ke dalam kedalaman air. Semua penduduk desa yang hadir hanya bisa menatap dengan mata yang penuh perasaan. Mereka merasa sedih, namun juga merasa damai. Buaya putih yang selama ini menjadi sumber petunjuk mereka kini telah pergi. Namun ajaran yang ia tinggalkan akan terus hidup dalam hati mereka. Kepergian buaya putih itu meninggalkan kesan yang mendalam bagi setiap orang yang hadir. Mereka merasa kehilangan, namun juga merasa diberkati. Ajaran buaya putih bukan hanya tentang ibadah, tetapi tentang bagaimana mereka hidup sehari-hari, bagaimana mereka berinteraksi dengan sesama, bagaimana mereka menjaga hati mereka tetap bersih dari kebencian dan prasangka buruk. Sejak kepergian buaya putih, desa Baduy mengalami perubahan yang terus berlanjut. Meskipun tanpa kehadiran fisik buaya putih, ajarannya terus hidup. Penduduk desa mulai lebih saling mendukung, lebih memperhatikan satu sama lain, dan hidup dengan lebih banyak kasih sayang. Mereka yang dulu hidup dalam kesederhanaan tanpa banyak aturan kini mulai mengerti betapa pentingnya hidup dalam kedamaian dan harmoni. Wira, yang telah menjadi pemuda yang lebih dewasa dan bijaksana setelah menerima ajaran dari buaya putih, kini memimpin dengan penuh kasih dan pengertian. Ia terus mengingatkan penduduk desa tentang pentingnya menjaga kebaikan dan hidup sesuai dengan ajaran yang telah diterima. Desa Baduy yang dulu dikenal dengan kehidupan sederhana kini berkembang menjadi desa yang lebih bersatu, lebih adil, dan lebih penuh cinta. Kehidupan mereka tidak lagi hanya bergantung pada apa yang terlihat di dunia ini, tetapi mereka hidup dengan keyakinan bahwa ada sesuatu yang lebih besar yang mengatur dunia ini. Mereka belajar bahwa perubahan sejati datang dari dalam hati, dan bahwa ajaran buaya putih, meskipun hanya sekejap, telah menanamkan benih-benih kebaikan yang akan terus tumbuh di desa mereka. Kepergian buaya putih memang mengundang kesedihan, namun ajarannya tetap hidup. Dan meskipun ia tidak lagi hadir di depan mereka, perasaan damai dan petunjuk yang ia tinggalkan akan terus membimbing desa Baduy menuju kehidupan yang lebih baik, lebih adil, dan penuh dengan kasih sayang.